Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita saja inilah ciri khas dari dewek santai tapi selesai. Maksudnya selesai dalam pekerjaan. Tadi Ibu kasih kita sudah berpantun. Sebenarnya saya tuh kurang pandai, tapi saya udah dimulai, saya juga mau sebelumnya mau berpantun juga. Pantunnya untuk diri sendiri. Ikan sepat, ikan lele. Oh, Terbalik kan? Untung belum dijawab. kan untuk sendiri dia. Jangan dijawab cakep kan, salah kan? Ikan sepat, ikan gabus. Tidak dengan ikan lele. Makin cepat, makin bagus, supaya tidak bertele-tele. Oh, mantap. Ini kata kepala dinas itu istilahnya supaya tidak kilik dulu. Itu Pak Payung teman. Bulu kilik bulu. Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil kata ini baca ke surga basanya dan dibatal. Harus. Ini izinkan saya mengabsen dulu. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Ayub Barongko Esos MSI, Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan. Mudah-mudahan betul Pak ya. Maaf kalau saya keliru. Oke. Terima kasih Pak. Semangat. Dengan jajarannya ya. Ketua Puskop Ciu Borneo, Bapak Martono STMM dan jajarannya, pengawas Puskop Ciu Borneo ada rekan saya Pak Hamdan Danis SPI. Hamdan. Selanjutnya Ketua Kredit Union Lakan Tubo atau yang mewakilinya Ibu Ilaria dan Pak Aristo. Terus manajer Puskop Ciu Borneo ada Pak Dwi tadi dengan Pak Dwi ada tadi. Itu pakai masker ya, pakai masker. Masker. Ketua Kredit Union Pajak Kasih yang diwakili oleh Pak Rusli hari ini. Manajer GM-nya Ciu Pajak Kasih Pak Budiasa, terima kasih kan sampai di sini. Ketua Kredit Union Keluarga Kudus yang diwakili oleh Pak Masius. Ya, kalau yang telah saya sebut Pak ya. Ketua Kredit Union Kius Semarang ya, Pak Sari Masuka. Kredit Union Katolik Jiwa Bakti, Kredit Union Muara Kasih, pimpinan umum para penggerak MTB, para mitra kerja, pengurus, pengawas, dan karyawan KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera, teristimewa anggota yang kami banggakan. Mungkin mohon maaf kalau ada yang kelewat absennya tadi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu. Manajer CU Sahabat Sejahtera tidak disebutkan. Masa itu kelewat. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Puji pagi. dan syukur kepada Tuhan Yang Maha
atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini mengikuti rangkaian rapat anggota tahunan KSP Tribun Union Sahabat Sejahtera tahun buku 2024 dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Rapat anggota tahunan adalah suatu keharusan yang merupakan tolak ukur eksistensi lembaga koperasi termasuk kasih reward sama Gus Borneo. sebagai pemegang Saya kekuasaan anggota tinggi, Banjarkasi, pengambilan anggota keputusan Lantang oleh Timur, anggota anggota Keluarga Kudus, dan lalu mengambil anggota Sahabat Sejahtera, anggota Semarang. hal-hal Carilah di ruangan ini orang yang seperti perlu saya. untuk perkembangan lembaga. Jadi seharusnya Tahun anggota CU saya CU 2024 memang tahun Gus Borneo. yang penuh tantangan untuk semua koperasi, termasuk KSP Lengkap lagi. Tribun Union Sahabat Sejahtera. Apa? Nah, apa itu tantangan? Suami, istri, Kami anak. mengatakan itu tantangan Pak, Teman anak saya bukan satu. adalah suatu hambatan. Tadi udah saya Supaya dari gereja tadi. pengurus, pengawas, dan manajemen bekerja lebih keras, Oh. lebih serius. Sebagian tantangan itu sudah kita lewati dengan kerja keras kita, Mau singgah tadi nanti dengan takut terlambat doa volunteer di kita awal. sebagai pengurus dan pengawas. Tantangan itu diantaranya bukan hanya dari pengelolaan di dalam, tetapi regulasi pemerintah. Itu tantangan bagi kami, bukanlah hambatan. Dan sebagian sudah kita selesaikan. Pertama, penerapan Undang-Undang P2SK. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi menerbitkan peraturan menteri yang dimana kita harus membuat izin ulang. Terus untuk pengurus pengawas harus Sertifikasi. menjalankan berbagai rangkaian kewajiban sebagaimana yang diamanatkan atau diharuskan aturan tersebut. Satu di antaranya tadi termasuk ada izin yang dipenuhi yaitu online single submission (OSS). Di situ dimana kita harus juga menyatakan diri koperasi mandiri untuk koperasi simpan pinjam. Nah, untuk itu kita harus set deklarasinya itu sebagai koperasi pinjaman tidak terbuka atau tertutup. Nah, ini nanti mungkin Pak Ayub yang lebih Belum sih, karena belum. memang di bidangnya beliau. Nah, di situ kita diverifikasi oleh lembaga survei yang telah diletak oleh Kementerian Koperasi. Puji Tuhan, setelah kita menyiapkan data verifikasi, itu Bapak sekali saja langsung dinyatakan lolos. Mantap. Siapa dulu anggotanya? Ini selanjutnya masih belum selesai, masih ada tantangan berikutnya. Waduh, banyak benar. Kita lagi sedang siap-siap menyiapkan diri untuk uji kelayakan dan kepatutan. Nah, pengurus pengawas harus layak dan patut. Ini kalau udah pengawas Ini sedang berjalan dengan pengurus foto ini ada dua. Jadi pengurus pengawas adalah keras untuk menjawab tantangan ini. Tapi untuk kesuksesan itu kita tidak berjalan sendiri. Pertama yang paling aktif mendampingi kita ada dua. Satu dari Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat. Mantap. Kedua dari jajaran kita Puskop TU Borneo. Nah, kami sangat berkomunikasi intens. Terima kasih kepada Pak Ayub dan jajarannya, Mbak Okta yang kami konsultasi siang dan malam, mau juga melayani kita. Aduh. Ya, terima kasih atas bantuannya. Kita beri aplaus juga untuk Puskop TU Borneo sangat aktif. Nah, manfaat jaringannya sangat kami rasakan. Tidak henti-hentinya membantu kita dalam menjawab tantangan ini. Sekarang lagi ada proses. Pengurus pengawas akan mengadakan uji
provinsi tidak membiarkan kita ada dinas di provinsi. Nah, rencana setelah pemekaran supaya kita nanti itu tidak kelabakan ketika hari pelaksanaannya. Ya, demikian informasi tentang tantangan yang sedang kita jawab. Rapat anggota tahun buku 2024 mengusung tema ini Bapak Ibu sekalian menjadi yang tangguh, terpercaya dengan tata yang sehat dan berkelanjutan. Udah mau habis Ini ada hubungannya tadi masalah tata kelola, di mana kita tata kelola koperasi KSP yang dinyatakan tadi mandiri, jadi tidak melayani dua anggota yang terus belum tadi. Itu ada maknanya tersirat dari judul yang kami buat ini. Dalam capaian tahun buku 2024 dalam capaian kinerja tentulah belum yang sempurna. Masih banyak catatan dan perbaikan yang harus kita lakukan. Tetapi kami berharap dari anggota bisa memberi sumber saran yang membangun untuk kemajuan bersama koperasi kita ini. Hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti saya mohon kepada Bapak Ayub untuk memberi arahan dalam rapat anggota tahunan ini, sekaligus membuka secara resmi rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera tahun buku 2024. Selamat mengikuti rapat anggota, Tuhan memberkati. Amin. Karena sudah diawali pantun, jadi satu pantun ini yang saya pelihara juga semua. Burung Irian, burung cendrawasih. Oh, cukup sekian. Terima kasih. Mantap. Buatlah Pak Abdul. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ignatius dan sudah menyampaikan sambutannya. Sangat luar biasa ya, diawali dengan pantun, diakhiri juga dengan pantun, dan Bapak Esa sudah mengatakan bahwa tantangan untuk koperasi simpan pinjam secara umum itu adalah menyiapkan diri untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai pengurus dan pengelola koperasi. Beda keterangan yang luar biasa. Selanjutnya, marilah kita mendengar bersama sambutan Ketua Tuskom Kedua dalam pemakaman SPMI. Silakan. Sekundus jadi. Dia duduk mana? Terima kasih pada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dan untuk menyampaikan sambutan. Yang terhormat seluruh anggota sekaligus pemilik KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera. Seringkali kita aplaus semua untuk anggota. Yang kami hormati para dinas koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Ayub Robo SK
SI selaku Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan. Selamat datang Pak, terima kasih selalu mensupport kami. Yang kami hormati pengurus pengawas dan manajemen KST CU Lampatipo, KST CU Pancur Kasih, KST CU Semarang, KST CU Katulistiwa Bakti, KST CU Muara Kasih, Keluarga Kudus tak disebut. serta Ibu Bapak Keluarga Kudus tak disebut. yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bahaya itu Pak Amdal. Keluarga Kudus tak disebut. Oh ya, terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan dari pengawas Puspok Cirebon. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadir wabarakatuh. Pakalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Ciu Batra. Ibu Bapak yang kami hormati, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Ketua Pengurus beserta jajarannya yang pada hari ini, CU Batra, yang tentunya ini memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan tata kelola koperasi zaman now, kata orang. Zaman now, zaman sekarang. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, terlebih dahulu atas nama pengurus pengawas dan manajemen Puspok CU Borneo, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus pengawas manajemen dan seluruh anggota KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera yang telah mentaati dan telah menunaikan tuntutan daripada Undang-Undang 2592 Permenkop 19/2015, dan yang terakhir kemarin kita diingatkan kembali oleh Pak Deputi Pengawasan melalui surat edarannya nomor 1/2025, yang mana di sana diharapkan, diminta, dituntut, diwajibkan khususnya kepada pengelola untuk menyelenggarakan rapat anggota tahunan, yang mana ini merupakan kekuasaan tertinggi di dalam tata kelola koperasi. Beberapa catatan dari dinas, hasil diskusi kami bersama Kepala Dinas dan Pak Kabid, dari sekian banyak koperasi ternyata masih banyak yang tidak taat. Ini menjadi PR Kepala Dinas. Dan kami dari Puspok CU Borneo, ini adalah yang kedua dari 5 adik-beradik kami. Puspok CU Borneo itu yang pertama kemarin menyelenggarakan rapat anggota tahunan adalah KSP CU Keluarga Kudus. Dan hari ini adalah yang kedua, adik kami yang kedua yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan, yaitu KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera. Ibu bapak mungkin agak bingung ya, ada yang CU, ada yang Kredit Union gitu. Karena nomenklatur Sahabat Sejahtera memang Kredit Union, tidak bisa disebut KSP CU Sahabat Sejahtera, karena di aktanya berdasarkan izin yang diberikan Kemenkumham, yaitu yang bisa masuk itu namanya KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera. Sementara yang lainnya bisa, seperti KSP CU Pancur Kasih, ya bisa. Ini kalau mungkin ada pertanyaan gitu ya,
kenapa kok panjang? Tapi sesungguhnya sama saja. CU ya kredit union juga. Ya itu mungkin sedikit informasi bagi kita semua terkait dengan keberadaan Puskop CU Borneo ini sendiri merupakan jejaring gerakan kredit union. Oleh karena itu salah satu upaya membantu pemerintah dalam rangka pengawasan dan pembinaan, maka sebaiknya memang koperasi atau kredit union atau CU itu harus berjejaring. Itu banyak dipakai. Karena di dalam gerakan ada yang itu pakai CU. kita saling mengingatkan. Saya ambil contoh ketika terjadi di antara kami 5 adik-beradik, Lantang Tipo, Pancung Kasih, Keluarga Kudus, Sahabat Sejahtera, dan Semarang. Ketika 5 adik-beradik kami ini ada yang batuk-batuk atau ada yang pilek, kami di internal Puskop CU Borneo dulu yang menawarkan obatnya, apakah generik atau paten. Tetapi kalau tidak juga sembuh, mau tidak mau kita arahkan ke pembina kita yang lebih tinggi, yaitu Dinas Koperasi. Namun ketika dia sembuh di tatanan di bawah Puskop CU Borneo, ya cukuplah tidak perlu merepotkan rekan-rekan di dinas. Itu manfaat dan fungsi keberadaan pusat koperasi. Sampai hari ini Puskop CU Borneo baru beranggotakan 5 adik-beradik tadi. Tadi Pak Ik sudah menyampaikan bahwa 2024 itu adalah tahun yang terberat bagi gerakan koperasi nasional. Bukan hanya di Kalbar saja, tapi ini secara nasional. Di mana kita harus mengikuti beberapa tuntutan daripada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, tidak ada UKM-nya lagi, Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Mereka melakukan pembinaan, pendampingan, penertiban dalam hal audit. Oleh karena itu kita kemarin mengikuti beberapa survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi melalui surveyor PT Surveyor Indonesia, yang mana beberapa hal kita temukan Inkomplit tidak dimasukkan. itu menjadi PR dan tantangan pengurus, pengawas dan manajemen. Sehingga Memang sudah ini ya, tidak jadi anu. Kan Pak Marsianus kan tuh almarhum pengurus Inkomplit. Termasuk induknya sendiri, terus Borneo-nya sendiri, itu ada 3 yang masuk daftar indikasi open loop kemarin. Tapi atas sigapnya kami dari PUS bersama dinas berkoordinasi untuk melakukan rapat koordinasi mendadak tanpa ada surat permohonan kepada kepala dinas, tapi kepala dinas beserta kabitnya bersedia menerima kami, dan itu pun via WA jam 12 malam. Besok paginya harus kami ketemu dengan kepala dinas dalam rangka menyikapi 3 adik-beradik kami tadi itu yang masuk indikasi open loop. Yang tidak masuk kemarin itu Pancung Kasih dengan Batera, termasuk Puskop CU Borneo sendiri. Tapi Batera sempat 2-3 hari galau karena tidak ada status di situ. Open loop juga tidak, closed loop juga tidak. Banci ya. Itu saya komunikasikan lagi dengan dinas ya. Puji Tuhan akhirnya hari keempat Status kelamin ini jelas. ya, keluar Kelamin ya. keterangan bahwa KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera dinyatakan closed loop. Mantap. Jadi begitu terima, Pak Ketua langsung, Pak Ketua lapor, ya udah tahu saya. Selamat dan sukses. Jenis kelamin ini jelas dah.
Nah, kemudian kami juga dari Puskop Cirebon dalam rangka menghadapi tuntutan regulasi pemerintah tadi, sekali lagi ini tuntutan ya, tantangan tadi Pak Ketua sampaikan, bukan permasalahan, tapi tuntutan untuk perbaikan. Sehingga di OSS itu untuk mengajukan izin operasional seluruh kantor, baik kantor pusat maupun kantor cabang, dari manual dulu, ya, kita semua pasti sudah punya izin. Kalau nggak ada izin nggak mungkin beroperasi. Tapi itu sifatnya masih manual, Ibu Bapak. Dan sekarang diminta untuk di-online-kan di OSS tadi itu. OSS itu meminta kita harus memigrasikan antara izin manual ke online tadi seluruh kantor cabang atau TP. Begitu manajemen mau memigrasikan, ternyata ada kendala di sana. Merujuk kepada Permenkop nomor 8 2023, yang mana di sana diharapkan seluruh pengurus dan pengawas harus memiliki sertifikat lulus uji kepatutan dan kelayakan (UKK). Tidak boleh ada satu orang pun yang tidak lulus. Kalau ada satu lembaga yang tidak lulus UKK, maka lembaga itu juga tidak bisa keluar izin. Menyikapi hal ini, maka kami di internal PUS bersama dengan seluruh ketua primer, kami berkoordinasi karena kami sudah ketuk palu di program kerja kita masing-masing, dan ternyata di program kerja kita masing-masing tidak mencantumkan budget atau program kerja untuk pembekalan atau BIMTEK bagi pengurus pengawas dalam persiapan untuk mengikuti UKK itu. Kami sepakat melaksanakan kegiatan tersebut dengan catatan tanggung renteng, gotong royong. Nanti seluruh biaya akan dibagi rata kepada peserta dan akan dibiayakan oleh masing-masing CI. Kami melihat ini tidak bisa kita tunda-tunda. Oleh karena itu kami sudah berkomunikasi. Kemarin saya sudah izin ke Pak Ayub, bahwa izin Pak Ayub kami tanggal 14 akan melaksanakan BIMTEK UKK. Kami undang dari aspek pengawasan dari Kementerian Koperasi langsung, karena di tempat kita ini Puskop dan Paculkasi ini merupakan sekunder dan primer izin nasional, sementara yang lainnya masih izin provinsi. Namun dengan demikian kami melihat tentu kementerian akan Ada buka di Kalteng nggak Paculkasi? Ada buka di Kalteng nggak? Iya kasih. Belum. Tapi izin nasional. Oleh karena itu kami akan melakukan BIMTEK tanggal 18 Maret. Harus buka di Tidak Kalteng. cukup Sana sampai di situ untuk menyikapi tuntutan regulasi. Uji dulu. Di tanggal dekat Lamandau ya, 27 dekat. Februari, Itu. tanggal 27 Februari akan hadir kurang lebih 200 orang yang mewakili 26 kredit union yang ada di Kalimantan Barat ini. Itu akan mengikuti kegiatan nasional dalam rangka mengawal rancangan undang-undang koperasi RUU. Jadi kemarin kami sepakat perwakilan 4 orang dari satu CU, ketua pengurus, sekretaris pengurus, ketua pengawas, dan GM atau manajer. Jadi 4 orang satu CU, dan totalnya hampir 200 orang. Itu akan kumpul di Pontianak nanti. Rekan-rekan dari kementerian, dari Forkopi, Forum Koperasi Indonesia akan hadir bersama kita. for kopi. Sekali lagi itu juga
mediasi oleh Puskop Cirebon Borneo. Karena kami melihat itu penting adanya, oleh karena itu kita harus berkoordinasi, terutama Puskop Cirebon Borneo beserta primernya, kemudian Pusat Koperasi Katulistiwa beserta primernya akan hadir, kemudian Puskop Cina itu akan hadir juga bersama primernya, sehingga dari 3 pus yang ada di Kalimantan Barat ini akan duduk bersama membicarakan masalah yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin tidak hanya sebatas RUU, mungkin banyak nanti diskusi-diskusi yang berkembang, terutama menyikapi PMK 74 tentang pajak. Jadi kita pajak ini tidak main-main. Kalau kami di Cipacurkasi beberapa puluh tahun yang lalu masih bangga kami, termasuk saya sendiri, kelompok inti fasilitator yang memberikan materi pendidikan dasar itu. Dengan bangga saya mengatakan bahwa Ciu bebas dari pajak. Kemudian di tahun 2014 muncul kesepakatan bersama dan diizinkan saat itu. Ketika seseorang anggota koperasi dengan mendapat kenikmatan paling rendah 240.000 per bulan, di atas itu baru dikenakan pajak. Kan karena aturannya kan berkembang. Itu yang dikenakan pajak. Tetapi mohon maaf, sejak 2024 hingga akan datang, Semua kena. itu 1 rupiah pun pendapatan anggota itu wajib dikalikan pajak. Haruslah. Sama persis dengan pajak bank. Ini yang menjadi perjuangan kita. Mudah-mudahan Pak Ayub beserta Pak Haris nanti ketika ada pertemuan bersama Kementerian Keuangan untuk dapat mempertimbangkan hal ini. Karena notabene-nya anggota koperasi ini adalah dari kaum Dapat yang untung bagi tertindas, yang kaum yang kecil. tanpa Berbeda dibutuhkan. dengan Kalau dari konglomerat dibutuhkan dia harus bayar yang pajak. diperbankan. Itu mungkin menjadi perjuangan kita bersama. Ada resiko. Tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang Makanya saya bilang hati-hati kata perjuangannya, nanti orang mau pikirnya itu Ibu mau. Bapak yang kami hormati, pada hari ini kita menghadiri pembukaan rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera yang mengangkat tema, ini temanya cukup bagus. Mimpinya itu harus menjadi lembaga yang tangguh. Ketika kita bicara tangguh berarti harus mampu menjawab tuntutan dan regulasi pemerintah. Itu salah satunya. Supaya tidak tergerus, dia tetap tangguh dalam kondisi apa. Setelah dia mampu, maka pasti Pak beserta rekan-rekannya ingin mendapat mendapat tempat di hati masyarakat, yaitu terpercaya. Yang berikutnya yaitu tata kelola yang sehat dan berkelanjutan. Ini tantangan pengurus, pengawas dan manajemen yang juga harus dikawal oleh anggota itu sendiri. Mudah-mudahan dengan menghadirkan karya-karya baik kita, niat-niat baik kita, dan tentunya kita tidak melepaskan kehadiran campur tangan Tuhan, semua mimpi kita ini dapat terwujud. Amin. Amin. Karena sudah amin, ya saya cukupkan Sampai di sini. Kalau Pak Amin dah. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Kalau Pak Amin dah ada. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Namun kami senang bisa hadir di sini, bisa memberikan semangat kepada rekan-rekan di Sahabat Sejahtera ini. Karena memang kami melihat Sahabat Sejahtera ini perlu dukungan kita semua supaya bisa melejit. Kalau sekarang sudah berkembang tapi bisa melejit lagi. Sama roket.
Demikian saya akhiri dengan ucapan selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Adil katalino, kacurani kasalunya, basengat, najibata. Harus. Siu Patra.